I will always remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7D akan menampilkan pewayangan cerita fabel yang berjudul Indahnya Persahabatan dan Kebersamaan. Saya Eka Nadifa Maulidia, absen 7 berperan sebagai keledai. Saya Fairisnda Darmawan, absen 9 sebagai narator. Saya Hana Sukma Anita, absen 17 berperan sebagai Saya Muhammad Krisna Mufti, absen 16 berperan sebagai ayam. Alkisah dahulu kala, hiduplah seekor keledai tua yang sudah dibuang oleh majikannya. Keledai itu berjalan seorang diri, dan rupanya ia hendak menuju ke tempat bermain. Saat itu, ia sudah memutuskan untuk menjadi pemain musik di bermain. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia melihat seekor anjing pemburu yang sudah tua sedang berbaring di pinggir jalan. Ia melihat anjing itu terlihat sedang bersedih. Kemudian ia mendekatinya lalu menegur. membuatmu bersedih temanku. Aku ini sudah tua sehingga tidak bisa lagi berburu, sedang majikanku memukul aku hampir setiap hari. Untuk itu aku sekarang lagi melarikan diri dan berbaring di sini. Sekarang aku hanya bisa berharap semoga ada yang mau memberi makan. Baiklah, lebih baik kamu ikut denganku ke Bremen. Kita bisa bermain musik di sana. Aku akan memainkan kecapi, sementara kamu bisa memainkan drum. Anjing itu pun mengangguk senang dan menerima tawaran keledai. Selanjutnya, kedua binatang itu pun berjalan sejajar. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan seekor kucing yang duduk di pinggir jalan. Kucing itu terlihat sedang bersedih. Keledai pun bertanya pada kucing itu. Mengapa kamu bersedih, hai kucing? Aku ini sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk menangkap tikus. Aku lebih suka duduk dan tidur. Tapi majikanku mau membunuhku. Makanya aku lari darinya, lalu kabur ke sini. Mendengar kisahnya yang juga memilukan, akhirnya mereka mengajaknya untuk ikut ke bermain musik bersama. Setelah berpikir sebentar, kucing pun setuju. Mereka lalu pergi bersama menuju bermain. Tidak lama berjalan, mereka melihat ada seekor ayam jantan yang sedang berkokok. Kukuruyuk. Tampaknya ayam jantan itu terlihat ketakutan. Setelah ditanya, mereka pun tahu bahwa ayam tersebut hendak disembelih oleh majikan dan akan dijadikan hidangan makan malam. Keledai pun mengajak ayam jantan itu untuk ikut bersama bermain musik. Ayam jantan itu mungkin bisa bernyanyi menggunakan suaranya yang nyaring. Tanpa banyak berpikir, si ayam jantan langsung mengiyakan. Si keledai yang awalnya hanya sendirian, sekarang sudah punya 3 teman yang nasibnya tidak jauh berbeda. Dan sepanjang perjalanan, mereka saling bertukar cerita. Ada yang hidupnya menyedihkan, memilukan, tapi ada juga yang membahagiakan. Semakin lama mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Hari mereka terus berjalan sambil ngobrol sana-sini. Mereka sekarang sudah berada di hutan, dan setelah menyeberangi hutan, mereka akhirnya tiba di bermain. Dan sampainya di sana, si kucing malah kelelahan. Aduh, aku sangat lelah sekali karena perjalanan ini. Bisakah kita beristirahat sebentar saja? Karena sudah sama-sama kelelahan, akhirnya keempat binatang itu pun memutuskan untuk tidur di hutan malam ini. Gimana jika kita istirahat dulu di hutan ini? Oke, baiklah. Pas ketika hendak memejamkan mata, si ayam jantan yang bertengger di pepohonan sekilas melihat ada seberkas cahaya dari kejauhan. Setelah diperhatikan, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah rumah di hutan itu. Hei, kawan-kawan, aku sekilas melihat cahaya. Sepertinya berasal dari rumah itu. Setelah mendengar kabar dari si ayam, keempat binatang itu memutuskan untuk mendekat ke rumah tersebut. Mereka sangat berharap dari tempat itu bisa mendapatkan makanan, sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa menderita kelaparan. Mereka berempat pun mulai berjalan dengan sangat hati-hati. Sesampainya di rumah tersebut, mereka mengintip sebuah jendela. Dan benar saja, mereka melihat ada banyak sekali makanan di rumah itu. Si kucing yang dari tadi sudah kelaparan ingin sekali memakan makanan tersebut. Wow, banyak sekali makanan itu. Sudah sangat keroncongan. Ayo cepat, kita masuk. Jangan buru-buru, lihatlah dulu suasana di dalam. Sepertinya ada gerombolan perampok di dalam sana. Jika sampai ketahuan, kita pasti dibunuh
dan dimakan oleh mereka. Kita harus mencari cara bagaimana cara masuk tanpa tertangkap oleh para perampok itu. Setelah sama-sama berpikir mencari cara, kemudian keempat sekawan itu menemukan ide yang cukup cemerlang. Pada saat keledai memberi aba-aba, anjing langsung melompat ke punggungnya. Lalu kucing memanjat punggung anjing, kemudian disusul ayam jantan yang terbang dan hinggap di kepala kucing. Ketika mereka sudah siap, keledai meringkik dengan disusul gonggongan anjing, ngeong kucing, serta kokok ayam jantan yang sangat keras. Para perampok yang mendengar suara aneh tersebut dari dalam ruangan pun mulai merasa ketakutan. Mereka takut ada hewan buas yang mendekat. Akhirnya mereka bergegas keluar menuju pintu. Karena sudah sama-sama ketakutan, mereka pun saling dorong-mendorong satu sama lain dan saling berebut agar bisa keluar lebih dulu. Semua perampok itu keluar dan kocar-kacir menjauhi rumah. Mereka terus berlari ke dalam hutan. Setelah dilihatnya aman, keempat binatang itu segera melangkah masuk menuju rumah itu. Dan dengan gembira, mereka menyantap semua hidangan yang ada. Nikmatnya. Makanannya lezat-lezat ya. Karena mereka makan dengan rakusnya, akhirnya mereka mengantuk. Apalagi mereka juga kelelahan setelah lama berjalan. Mereka pun tertidur dengan pulasnya. Akhirnya, keledai, kucing, anjing, dan ayam jantan pun tinggal di rumah baru tersebut. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di sana dengan bahagia, sehingga mereka tidak jadi pergi ke bermain untuk bermain musik. Mereka lebih nyaman hidup di sana bersama kawan-kawannya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyakiti hewan, karena hewan atau binatang juga mempunyai perasaan yang sama seperti semua makhluk di bumi. Jadi, sayangilah mereka, karena sejatinya hidup rukun dan saling berbagi itu jauh lebih indah. The day you kiss my lips, light as a feather.